Jadul-jadulan lagi nih kayaknya nih. Seru ya, Note 9 Galaxy. Tapi kok ya begitulah Samsung ya. And welcome back, ketemu lagi sama orang yang gak jelas ini dan masih ngebahasin ya tentang HP-HP seperti biasa ya kan. Kali ini gue kedatangan lagi barang baru. Sebenarnya bukan barang baru, ini tuh barang second dan gue dapat ini buat ya sekedar kita review aja, nostalgia aja. Hari ini gue pengen review Note 9. Seperti apa performanya di tahun 2023, apakah worth it untuk dipakai sampai 2 tahun atau 3 tahun lagi. Karena gue tahu harganya ini masih lumayan agak sedikit menguras kantong ya. Oke, kita cek di harganya. Harganya berapa sih sekarang pasarannya? Pasarannya antara 2 juta sampai 3 jutaan ya. Kalau gue lihat di marketplace atau gue lihat di all shop kayak gitu. Tuh, kelihatan nggak? Kelihatan lah ya. Harganya ya 3 jutaan. Ada yang bahkan tembus sampai 5 juta rupiah tergantung kondisi dan beberapa hal yang perlu lu tekankan sekali lagi. Gue tekankan sekali lagi. Karena ini tuh penyakitnya rata-rata di layar ya. Jadi hati-hati ya kan. Kalau lu emang ngebet banget pengen punya Note 9 di tahun 2023, lu mesti cek, wajib cek itu di bagian layar dan bagian pen. Nah, pennya gue nggak tahu kemana, mungkin keselip kali ya. Nggak ada pennya yang di gue pengen review ini. Tapi oke, nggak masalah karena gue nggak demen banget sebenarnya pakai pen kayak gini. Gue lebih demen ya pakai jempol lah. Buat apa, kecuali untuk kepentingan kayak gambar-gambar, bikin note atau dan segala macamnya ya kan, mungkin perlu kita pakai pen gitu aja sih. Tapi yang jelas untuk pemakaian sehari-hari sih gue lebih prefer ke jempol gue pribadi. Asik, pakai jempol, pakai tangan, pakai jari jemari lebih enak buat digunakan daripada gue pakai stylusnya. Oke, untuk harganya range-nya antara 2 juta sampai 4 juta tembus ya, bahkan sampai ada yang 5 juta juga tuh ya kan kalau gue lihat. Tapi ya itu tergantung kondisi dan beberapa kelengkapan. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Dan FYI aja bahwa Note 9 ini rilis pertama kali launchingnya tahun 2018 di bulan Agustus. So ini bukan HP baru dan ini HP udah lumayan uzur ya. Dari 2018 sampai 2023 artinya sudah jalan sekitar 5 tahun ya. Kurang lebih 5 tahun. Dan kalau kita bicara soal performa dari si Samsung Galaxy Note 9 ini, apakah masih bisa dipakai? Yuk, mari kita bahas satu persatu tentang deskripsi dari handphonenya. Oke, kita bahas soal segi desain dulu. Desainnya kalau gua rasa ini masih klasik banget ya. Seri Note itu gua demennya dia tuh apa ya? Masih ada lengkungan-lengkungan gitu loh. Nih gua zoom dulu biar lu kelihatan semua. Oke, ya. Nah, nice. Nah, udah fokus ya. Fokus, gue fokusin dulu. Sip. Oke. Nah, kalau kita bicara soal desain, yang paling gue demen dari Galaxy Note 9 ini adalah layarnya yang masih mengadopsi tipe curve. Jadi dia layarnya agak sedikit curve gitu deh. Pokoknya lengkung-lengkung begitu. Gue demen sih sebenarnya HP-HP model begini. Tapi sayangnya kalau Samsung ngeluarin layar-layar tipe curve gini, rata-rata penyakitnya masih ada di kayak green screen lah, terus tiba-tiba ntar ngegaris lah, atau mungkin tiba-tiba ya shadow lah dan lain-lain. Tapi oke, nggak masalah, ada beberapa hal yang kayak gitu dan banyak juga ternyata ya kan. Tapi masih ada juga yang layar atau LCD-nya ini masih bagus kondisinya. Kayak gini nih. Nih gua rasa masih bagus, masih perfect, masih gonjreng banget buat dipakai, dan lu harus bener-bener teliti lagi buat nyari Note 9 atau seri-seri Samsung Note 8, Note 9, S9, S8 ya kan. Mungkin S10 juga kali. Lu mesti hati-hati di bagian layar kalau emang mau cari HP ini. Gitu aja sih. Pesan gua sih gitu. Oke, kita lanjut ke desain lagi ya. Desain yang diadopsi dari Galaxy Note 9 ini masih pakai frame aluminium biasa ya kan. Terus nggak ada yang spesial, nggak pakai vibranium. Terus bagian belakang ini ada kamera 2 biji, terusan LED flash ya kan. Terus habis itu fingerprint juga masih ada di belakang ya kan. Jadul banget ya kan. Tapi fingerprintnya masih lebih enak ini daripada versi 8-nya. Note 8 soalnya dia ada di samping di sini ya kan. Terus Note 9 dia udah ada di bawah kamera. Jadi udah nyaman buat dipakai daripada di samping kayak gini ya kan. Gitu. Terus untuk tombol power up ya, power on off ya ibaratnya. Tombol power masih ada di samping kanan, terusan volumenya masih ada di sebelah kiri, dan satu lagi tombol Bixby. Tuh, Bixby voice not yet set up, bla 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 bla, nggak penting. Oke, terus abis itu lanjut di bagian atas. Nah, enaknya Note 9 dia bisa dikasih micro SD. Jadi ambil varian yang paling terendah pun nggak jadi masalah ya kan, karena masih bisa dikasih memory card untuk handphonenya. Nah, untuk bagian bawah dia masih ada, ini gue demen nih,
masih ada lubang jack ya, audio jacknya 3.5 masih ada, terusan speaker grillnya juga masih ada, terusan apa lagi ya, ya paling layarnya curve gitu. Terus ini nih, dagu di atas dan di bawah, ya kan. Ntar dulu, gue liatin hasil Antutunya yang udah gue cek ya. Nih, lu mesti tahu nih, hasilnya adalah 359.655. Nggak gede dan nggak kecil-kecil banget sebenarnya ya. Ingat, ini hasil uji sintetis ya. Untuk user experience kita wajib ngetes di performa game dan kamera setelah ini. Nah, oke, kita lanjut lagi ke bahasin apa ya? Displaynya kali. Display yang dipakai si Samsung Note 9 ini ada di AMOLED ya, Super AMOLED ya, Super AMOLED, nggak 2X ya. Itu levelnya udah jauh beda ya. Ini coba pakai Super AMOLED aja, terus udah bisa SDR10. Terus kerapatan layarnya ada di 516 ppi. Udah Super AMOLED, udah rapat banget layarnya, udah pasti gonjreng banget hasilnya buat nonton Netflix, YouTube dan lain-lain di kualitas 4K. Itu udah manjain mata banget. Buat gue sih seperti itu. Terus lanjut di layarnya, ukurannya ada di 6,4 inch, terus resolusinya ada di 1440 x 2960 pixel. Untuk rasionya paling 18:5:9 aja ya untuk nih HP ya. Terus udah ada fiturnya paling ya AOD gitu-gitu aja. Fiturnya apa nih lagi ya? Iris scanner. Iris scanner itu jadi kalau pas kita pilih apa ya, iris scanner itu sensor mata nih kalau nggak salah. Gue sih nggak pernah pakai fitur ini ya buat buka layarnya. Yang jelas iris scanner ya mungkin untuk beberapa orang bakal kepake ya, tapi untuk buat gua nggak kepake juga ya kan. Oke, lanjut lagi. Terus gyro udah pasti ada, accelerometer ada, proximity ada, NFC juga udah ada, GPS dan lain-lain sensornya udah lengkap semua karena ini X flagship ya, X flagship di tahun 2018, artinya bukan kaleng-kaleng waktu saat itu ya kan. Terus lanjut lagi ke bagian baterai. Baterainya cukup 4000 mAh dan gua rasa sekarang sih udah kurang ya performanya. Karena di beberapa sebelum pre-review gue udah main beberapa game di sini dan itu ngedropnya jauh banget sih, lumayan. Tapi it's okay, nggak masalah karena chargernya dia maksimal ada di 15 watt. Artinya nggak ngebut banget ya, nggak lemot banget, standar aja ya. Terus jaringannya ada di 4G, Wi-Fi, terus Wi-Fi direct juga udah bisa, Bluetooth-nya 5.0, aptX LE, terus GPS so pasti ada. Gitu aja. NFC yang paling penting. Ini udah support NFC ya. Terus lanjut lagi ke bagian jeroannya kali ya. Jeroannya yang dipakai Samsung waktu saat launching ada di Android 8 dan sekarang maksimal di Android 10. Naik 2 tingkat dari Android 8, tapi itu nggak menjadi masalah di tahun 2023 atau 1 tahun ke depan. Gua rasa Android 10 masih bisa dipakai atau masih compatible dengan beberapa aplikasi yang udah ada di Play Store. Gitu aja. Terus lanjut ke bagian prosesor. Nah, ini PR ya. Ini masih pakai Exynos ya untuk versi Indonesia, Exynos 9810. Dan untuk versi luarnya atau versi Inter Cina, USA dan lain-lain, dia rata-rata ada di Snapdragon 845 ya. Mungkin fabrikasi sama-sama 10 nanometer, tapi mungkin beda performanya daripada versi Snapdragon ya. Oke, gitu aja. Nih perlu gua tekankan lagi. Lu lebih baik ambil yang mana nih antara versi Exynos atau versi Snapdragon? Kalau gua sih untuk amannya di Indonesia sekarang, gua lebih prefer ke Exynos aja karena nggak bakal ada masalah sama email yang kebegal-begal. Anti begal-begal top kalau kita pilih yang versi Exynos, walaupun versi Exynos itu agak sedikit kurang ngebut daripada versi Snapdragon-nya. Gitu aja. Nah, untuk GPU-nya yang ada di versi Exynos ada di Mali G77 MP18. Sementara yang ada di sementara yang ada di versi Snapdragon-nya dia pakai Adreno 630. Udah sepaket ya, 845 itu 630 lah. Gitu-gitu aja ya. Sip. Untuk varian RAM. Nah, untuk versi Indo ada di 6 GB per 128 sampai 512. Nah, untuk versi luar atau versi Inter dia ada di 8 GB terus internalnya 128 sama 512 juga. So, bisa pilih-pilih nih. Lebih pilih yang versi Inter atau versi Indo aja. Kalau gue sih untuk aman bisa dipakai sinyalnya ya, gue pilih ke Exynos-nya aja sih versi Indo. Nah, kita lanjut ke bagian apa ya? Kamera kayaknya perlu gue bahas. Nah, kameranya sebenarnya nggak bagus juga, tapi masih lumayan buat gue pribadi. Karena kamera utamanya dia bisa ada dual aperture ya. Nih kerennya dual aperture. Nah, ini gue bakal jelasin nih. Kamera utama 12 megapiksel dengan dual aperture. Aperture pertama 1.5 dan keduanya 2.4. Nah, ukuran kameranya 26 mm. Fiturnya dual pixel, PDAF, OIS dan lain-lain. Terus kamera telenya ada di 12 megapiksel dengan aperture 2.4. Gitu aja. Ukuran kameranya telenya ada di 52 mm. Fiturnya udah ada autofocus, OIS, terus optical zoomnya dia maksimal 2 kali deh kalau nggak salah. Nah, gue demennya fiturnya ini, kameranya bisa di dual aperture. Nah, seperti apa bakal hasilnya?
Mari kita buktikan nanti setelah pengujian kamera ya, gitu aja. Nah sekarang kamera depan itu dia ada di 8 megapiksel. Sebenarnya ada 2 kamera depan ya. Yang satu tuh khusus buat iris scanner aja ya. Jadi nggak bisa dipakai buat foto. Itu cuma buat iris scanner aja di 2 megapiksel untuk kamera irisnya. Dan kamera utama yang di selfie depan ada di 8 megapiksel dengan aperture-nya 1.7. Ukuran kameranya 25 mm dan udah bisa autofocus juga. Ya, gitu aja. Untuk warna kayaknya selera orang masing-masing ya. Kalau gue pribadi, karena gue laki banget. Gue lebih suka di warna-warna laki, yaitu warna hitam. Terus metallic chopper juga ada. Terus ocean blue juga cakep juga. Terus abis itu juga ada pilihan warna lainnya, yaitu lavender purple. Terus ocean blue yang warna biru itu yang gue bilang. Terus apa lagi ya, pure white sama alpine white, gitu aja. Bedanya kayak gimana warnanya nanti ada fotonya di sini. Lavender buat yang mondek ya bang. Buat kayak yang tangannya kayak kobra-kobra gitu, mungkin pakai lavender lebih cocok. Gitu aja. Nah, hal yang paling membagongkan adalah ketika kita punya smartphone Galaxy Note 9 ini, layarnya itu penyakitan gitu loh. Itu bakal jadi suatu PR banget. Nah, gua harap lu semua bisa pilih Note 9 ini dengan layar yang gonjreng, yang masih normal, yang nggak ada penyakitan, yang nggak ada tompel lah, nggak retak lah sama sekali, dan macam-macam. Pokoknya harga segitu, harga 3 jutaan ke atas, gua rasa masih dapat kondisi layar yang perfect ya. Gua rasa loh, ya kan. Kalau harga 3 juta ke bawah, lu bakal dapat layar yang nggak perfect, diantaranya mungkin tompel, green screen atau shadow dan lain-lain. Ya lebih ke budget aja sih dari lo semuanya, gitu aja. Oke, kita lanjut ke tes performa game dan kamera. Jangan kemana-mana, stay tune terus di MGS Gadget. Ciao. Duar. Cihu. Sekarang hasil kamera depan sih Note 9 ya. Ya lumayan lah ya. Tuh. Ini langit, backlight gimana backlight? Ini super backlight ya, di belakang pas ini matahari ya. Tuh. Kamera utama 4K 60 fps. Ya, ini 4K-nya kamera utama 60 fps nih. Stabil kah? Sebenarnya masih lumayan ya, nggak jelek-jelek banget, masih bagus lah. Colornya itu, buset, color gamutnya edan, hijaunya berasa banget. Ini gue panas-panasan ya. Coba gue lihat matahari. Wah, gitu aja, oke? Sip. Ini resolusi Full HD 60 fps ya. Ini gue nggak pakai video stabilisasinya. Ini kan langsung aja. Kayaknya hasilnya sih udah lumayan stabil sih. Kita cek aja ntar. Full HD 30 fps nya di kamera utama ya. Tuh. Ini hasilnya nih. Cakep nggak? Ya lumayan. Gue pakai kamera telefoto ya. Dia maksimal cuma 30 fps doang, nggak bisa 60 fps gitu loh. Nggak apa-apa, coba kita zoom. Ini yang Full HD ya. Oh, bentar, gua zoom dulu. Zoom sampai 5 kali, terus zoom sampai 10 kali. Ya, ini maksimalnya ya. Tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Torrent mana torrent? Torrent kelihatan ya. Balikin lagi posisi semula. Kamera normalnya aja. Nah, sip. Ini ya. 4K 30 fps kamera telefotonya si Note 9. Tuh, kelihatan nggak? Ini 4K-nya nih, ini 4K-nya nih. Kita zoom lagi dikit. 10 kali. Yoi. 4 kali. 2 kali. Dah, itu hasilnya. Gue main di aspal ya. Yang gue rasain kalau main di aspal tuh ya begitulah ya, nggak ada pengaruh. Cuma kok agak sedikit lambat ya FPS-nya. Yang gue rasain sih begitu. 39. Ya rata-rata di 39 atau 40 kurang dikit. Itu aja. 39 ya, paling tinggi di 39 atau 40 ya. Kita lanjut ke game berikutnya ini. Nah sekarang gue udah masuk di game PUBG. Dan kayak gimana experience gue pakai Note 9 ini buat main game PUBG atau game andalan gue. Anjay, ngeframe apa enggak? Yang nembak gue tadi. Oh kena dong. Nah ini nih gue nggak demen kalau layar nge-lag begini ya. Udah pasti gue kalah spray duluan. Ini nggak apa-apa, kita tonton aja gamenya. 41 ya paling panas ya. 42 ternyata. Untuk belakangnya
Oke, langsung di kesimpulan bahwa Note 9 ini masih layak atau enggak dipakai di tahun 2023 sampai setahun ke depan mungkin ya. Agak sedikit maksain banget kalau misalkan lu pengen pakai HP ini sampai umurnya 2 tahun, karena di harganya yang sekarang tembus sampai 5 juta tergantung kondisi, lu masih bisa ngedapatin HP-HP dengan prosesor yang lebih bagus, dengan kamera yang lebih bagus, dengan performa game dan mungkin performa user experience lu masih lebih bagus di antara range harganya yang segitu gitu loh. Nah, ini gue harus sorry to say, Samsung Note 9 gue nggak tahu ya rekomendasiin atau enggak. Intinya gini, rekomendasi itu kalau memang lu kebelet banget cari generasi Note yang jadul-jadul untuk dijadikan koleksi atau untuk dijadikan HP kedua aja, itu gua rekomendasikan itu aja hal yang paling penting ya untuk dijadikan HP kedua. Oke, nggak masalah. Terus untuk bagian kamera, nah untuk bagian kamera gua rasa HP ini masih bisa diandalkan lah ibaratnya gitu, walaupun nggak sebagus brand lain atau sebagus HP lain mungkin ya di range harga segitu ya, masih ada yang lebih bagus lagi ya, walaupun nggak jelek-jelek banget kameranya, hasilnya gue rasa cukup lah, masih bisa dipakai untuk ya sekedar sosmed kecil-kecilan gitu ya kan. Terus kalau untuk game, gue rasa nggak banget buat main game berat di sini, karena pertama dia itu udah ngeframe parah, kedua layarnya nggak bisa nurut sama jempol kita, ketiga baterainya pasti lebih boros banget, dan ini baterainya udah lumayan terkuras ya, dari 100% sekarang tinggal berapa nih, 67%, padahal gue cuma main game yang gua rasa itu ya game sehari-hari gua gitu loh. Oke, kesimpulan yang paling final adalah HP ini layak atau enggak di tahun 2023. Sorry ya. HP ini masih layak untuk dijadikan HP kedua, bukan jadi HP utama, gitu aja ya. Untuk kamera masih bisa banget diandelin walaupun nggak bagus-bagus banget hasilnya. Ya lumayan lah. Thank you, gitu aja. See you next time, see you later. Prepare your phone and happy watching. Bye bye. See you. Duar. Ya lumayan sih kalau buat jadi HP kedua ya, masih worth it lah ya, masih mulus pula. Kali yang mulus, kalau yang acak-acakan gimana? Pikir 5-10 kali sih, gitu aja. Yoi.